تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini udah mulai lemah, kemudian jamaah juga udah mulai kurang. Ini seharusnya semakin lama ada majelis taklim itu seharusnya jamaahnya semakin banyak, itu seharusnya begitu. Karena pemikiran saya, kalau satu orang aja ngajak dua, kalau ada 50, satu orangnya ngajak dua, udah berapa jumlahnya? Pego ya, 150. Ini yang saya perhatiin tiap itu makin kurang aja ini jamaah ini ya. Apa pada sakit? Kalau sakit saya doain biar cepat sehat gitu. Kalau memang males ya kita doain mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan memuliakan Allah, kita pasang telinga kita buka pintu hati kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaratu nafarin la yaqbalullahu salatahum. Kata Nabi, ada 10 kelompok manusia yang sholat mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Nah, nanti kita introspeksi, kita muhasabah pada diri kita masing-masing. Apakah kita ini termasuk daripada kelompok atau orang-orang yang sholatnya ini tidak diterima, atau syukur alhamdulillah ternyata apa yang disabdakan Nabi ini tidak ada pada diri kita. Artinya kalau yang disabdakan Nabi ini nggak ada sama diri kita, ya alhamdulillah, berarti sholat kita ini diterima oleh Allah. Nah, coba jamaah dengarkan baik-baik, simak baik-baik, pasang telinga dan buka pintu hati biar nanti bisa menganalisa tentang sholat yang kita laksanakan ini. Kata Nabi, asyaratu nafarin la yaqbalullahu salatahum. Ada 10 kelompok manusia la yaqbalullahu salatahum, yang sholat mereka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa sajakah mereka? Ini yang akan menjadi bahasan kita pada malam hari ini, walaupun tidak semuanya kita bahas dari 10 ini.
Yang pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Kelompok yang pertama, manusia yang pertama, orang yang pertama yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang sholat sendiri, munfarid sholatnya. Bi ghairi qiraatin, dia tidak membaca Fatihah. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah dinamakan sholat kalau orang yang sholat itu tidak membaca surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, gimana kira-kira jika ada orang yang baru masuk Islam? Sebelum dia masuk Islam, dia belum atau tidak mempelajari tentang sholat. Wudu dia nggak pelajarin, bagaimana tata cara sholat dia tidak pelajarin, mana rukunnya, mana fardu, mana sunat, dan seterusnya. Kemudian orang ini mendapatkan hidayah masuk Islam, bebacaan belum bisa. Bagaimana sholatnya? Beda dengan kita. Jadi kalau mereka mah yang baru masuk Islam, silakan sholatnya itu walaupun tidak ada bacaan apa-apa, cuma Allah, 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 selesai mereka. Kenapa? Karena mereka itu baru saja masuk Islam, artinya belum mempelajari Nah kalau kayak kita keceprot udah apa kita? Baru lahir udah jadi apa kita? Udah jadi orang kemudian sekarang kita udah belangkotan, udah tua. Nah, syarat diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pandai, harus bisa, harus hafal membaca surah Fatihah. Nah, kemudian menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu adalah ayatun. Bismillah itu termasuk satu ayat daripada ayat surah Al-Fatihah. Tinggal tergantung metode dan cara membacanya. Ada orang yang bacanya pakai apa? Bismillahnya itu, basmalahnya itu jahron. Dia baca bismillahirrahmanirrahim kedengeran. Ada juga yang baca basmalahnya, yang baca bismillahnya sirron, tidak kedengaran. Itu nggak jadi masalah. Tapi yang jelas bismillah ini adalah bagian satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Artinya kalau kita membaca Fatihah, maka awalilah bacaan Fatihah kita ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Yang pertama adalah orang yang salat sendiri-sendiri, dia salatnya munfarid, dia salatnya bukan bermakmum, bi ghairi qiraatin, tapi dia tidak membaca Fatihah. Karena kita mayoritas ini adalah yang bermazhab pada mazhab Syafi'i, maka kalau surah itu hukumnya sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan juga enggak apa-apa. Nah, kemudian bagaimana kalau kita sholatnya berjamaah? Kita jadi makmum, bukan jadi imam nih. Kita jadi makmum. Imam baca surahnya pendek. Nah, ketika imam sedang baca surah, kita baru sampai. Kita baru ngikut bermakmum, baru ngikut berjamaah. Baru Allahu Akbar. Imam sudah selesai baca apa? Baca surah. Sementara kita belum baca apa? Belum baca Fatihah. Fatihah hukumnya adalah rukun. Lalu bagaimana sholat kita? Sah atau tidak? Nah, sekali lagi saya perhatikan.
Kita sholat berjamaah, ini kita makmum. Kemudian imamnya baca surahnya hampir saja selesai. Artinya imamnya ini baca surah hampir saja selesai, yang kemudian akan ruku. Kita sebagai makmum baru saja diri Allahu Akbar. Nah, setelah kita Allahu Akbar, imamnya selesai baca surah, maka imamnya langsung apa? Lalu kita bagaimana? Apa yang harus kita lakuin? Hah? Selesain dulu Fatihah apa kita ruku? Ruku. Walaupun kita cuman baru bisa baca bismillah, kemudian imam ruku, maka kita ngikutin apa? Ruku. Jadi kalau sembahyang berjamaah mah ada apanya? Ada imamnya yang kafir kita, imamnya yang tanggung jawab. Tapi kalau sholat sendiri mah kita tidak baca Fatihah, maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat kita ini enggak akan diterima. Kira-kira bisa dipaham gini? Wa rajulun yusalli wa la yu'addi zakatahu. Kemudian yang kedua, orang yang sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima adalah orang yang sholat tapi tidak bayar zakat. Nah, ini hati-hati nih. Ini hati-hati nih yang pada punya kontrakan puluhan nih. Yang pada punya usaha, punya toko, punya pencarian, punya gaji gede, hati-hati nih. Apa namanya ini? Jidat. Sampai hitam jidat kita karena sejadah. Saking lamanya kita sujud memohon meminta kepada Allah saat kita sholat. Bagaimana dan betapapun khusyuknya sholat kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala di sisi lain memberikan kekayaan buat kita, tapi zakatnya kita tidak keluarkan, maka sehusyuk apapun sholat kita layak balullah. Allah enggak terima. Nah, hati-hati nih yang pada punya kontrakan banyak, jangan bahil nih. Yang pada gajinya gede, yang punya penghasilan gede, ini jangan bahil. Daripada sholat enggak diterima, lebih baik apa? Bayar zakat. Itu jangan disimpan aja, enggak nyelamatin kita harta saudara. Justru kalau kita keluarkan haknya, baru harta itu bisa nolong kita, bisa nyelamatin kita. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Nah, ini sering terjadi. Yang ketiga, yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun ya ummu qauman. Seorang laki-laki yang jadi imam. Ini yang jadi bahasan imamnya nih. Ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Sementara mayoritas atau kebanyakan makmumnya enggak suka sama dia. Sementara mayoritas makmumnya, jamaahnya enggak senang sama dia. Nih, ini yang jadi imam udah gua kagak demen banget nih. Entah karena perbuatannya, entah karena kelakuannya, entah karena akhlaknya, atau lebih dari itu karena riaknya. Misal imam hafiz Quran, hafal dia Quran 30 juz. Kita sembahyang. Mungkin kali pertama kita menjadi makmum, kita ngikutin. Daripada sholat kita batal, kita ngikutin. Cuman apa? Karena imam baca surahnya kebanyakan, kelamaan, akhirnya kita nungguin ruku lama. Fatihah udah selesai kita baca, imam masih baca apa? Masih baca belum beres-beres, belum selesai-selesai. Akhirnya apa yang terjadi buat kita? Hah? Jujur saudara, apa yang terjadi sama kita? Pikiran kita nerawang kemana aja sambil nungguin imam apa? Imam selesai baca surah. Semasjid akhirnya nggak suka nih. Gua kalau imamnya dia kagak ada. Ngapa emang? Kelamaan. Oh,
Lihat. Atau sang imam ini memang akhlaknya nggak bagus, atau imam ini memang kelakuan sehari-harinya nggak beres, kemudian dia memaksakan jadi imam, sementara makmumnya nggak ada yang suka jadi imam, maka imamnya inilah yang tidak diterima sholatnya, bukan kitanya. Bukan kita yang jadi makmum yang tidak diterima, tapi siapanya? Maka imam itu harus apa? Harus introspeksi diri. Pantas enggak gue jadi imam nih? Jamaah kalau gue jadi imam senang apa enggak nih? Ikhlas apa enggak ngikutin gue nih? Nah, itu. Ini. Jadi seandainya saya jadi imam sholat, ada jamaah entah 50 entah 100. Kalau dia 50, 35 aja enggak senang sama saya, gagal sholat saya. Sholat saya nih, bukan sholat jamaah. Sholat saya. Kenapa? Karena mayoritas makmum yang bermakmum kepada saya enggak suka sama saya. Kalau ada jamaah, ada makmum 100, 75 enggak senang saya jadi imam, maka sholat saja layak belullah. Sholat saya yang imam ini yang tidak diterima. Makanya kalau jadi imam harus introspeksi diri. Bukan karena apa ya? Bukan karena hafal Quran apa. Gitu. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukum falyakhaffif." Ini kata Nabi, ini bukan kata saya. Jika kamu jadi imam, banyak jamaahmu di belakang, falyakhaffif, ringankan bacaan kamu. Jangan panjang-panjang. Jangan membawa makmum ini nanti terpengaruh pada pikiran yang lain-lain. Kelamaan nungguin imam baca surah, akhirnya apa? Pikirannya makmum ini kemana aja ngayam. Yang lagi bisnis tanah, aduh coba tadi gue turunin dikit, laku ini. Padahal lagi apa itu? Lagi sholat. Yang berantem sama bininya kebayang, macam-macam dah tuh. Ini. Maka kata Nabi, kalau kamu jadi imam, falyukhaffif, maka ringankan baca, jangan terlalu apa? Jangan terlalu panjang. Wa rajulun syaribul khamri mudminan. Termasuk kata Nabi, orang yang tidak diterima sholatnya adalah orang yang minum khamar, entah apa jenisnya, mudminan, sampai dia mabuk. Karena ketika mabuk ini otaknya jadi apa? Otaknya jadi iya. Akhirnya ketika otaknya celeng, kan akhirnya dia tidak apa namanya? Tidak fokus kepada bacaannya, tidak fokus kepada sholatnya. Maka orang-orang yang mabuk itu kalau dia sholatnya tidak diterima. Ya. Artinya hal-hal yang seperti ini harus kita jauhkan. Jangan sampai sholat kita ini tidak diterima oleh Allah. Udah Isa belum ya? Wa mar'atun zawjuha sahitun 'alaiha. Nah, ini nih. Yang termasuk sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perempuan, adalah sang istri, zawjuha sahitun 'alaiha, lakinya murka, lakinya marah sama bininya. Ini perempuan. Sholat, perempuan nih, bini kita sholat. Kemudian terjadi cekcok dalam kehidupan rumah tangga. Bini kita ngelawan sama kita. Mudah-mudahan bini saudara mah nggak ada yang ngelawan sama, nggak ada satu, mudah-mudahan. Nah, berantem, ribut antara suami istri. Sampai akhirnya karena saking ngelawannya ini sang istri, akhirnya suaminya murka, suaminya marah sama istrinya, kemudian istrinya sholat, layak balu sholatah. Maka istri yang suaminya murka, sholatnya tidak diterima. Maka untunglah kalau begini para janda, karena janda mah nggak mungkin dia dimurkai sama lakinya, nggak punya laki.
Nah kemudian mungkin ada ibu-ibu yang ngaji di luar. Ini ibu-ibu upayakan, usahakan, jangan sampai membuat marah suami, jangan sampai membuat murka sang suami, karena sesungguhnya surganya sang istri itu ada di telapak kaki sang suami. Nah ketika sang suami murka kepada istrinya, kemudian istrinya melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Cuma kita jadi suami jangan dikit-dikit marah. Tahu kita yang salah, bela diri, tetap kita yang marah. Ini terjadi kalau memang kesalahan itu ada di istri. Istri kita buat salah, kita nasehatin tidak nerima, kita bilangin tidak nerima, malah marah karena kebiasaan yang ngelawan sama laki, sampai akhirnya sang suami marah. Maka pada saat itu sang istri kalau dia sholatnya tidak apa? Tidak diterima. Nah, ringkasannya, intisari dari pengajian kita pada malam hari ini, yang pertama, kalau kita sholat munfarid, kalau kita sholat sendiri, kalau kita sholat tidak berjamaah, jangan sampai meninggalin Al-Fatihah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki, kita jadi orang kaya, laksanakanlah sholat sebaik-baiknya, dan agar sholat kita ini diterima, maka bayarlah zakat. Kemudian kalau kita biasa menjadi imam, maka tahu dirilah siapa diri kita ini. Kalau memang jamaah makmum kebanyakan tidak suka kepada sang imam, maka sang imam sholatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi imam pun harus tahu pun dia hafal Quran, jangan terlalu lama, karena kadang-kadang orang seperti kita ini ibadahnya tidak sama di zaman sahabat. Itu kira-kira saudara nih, saya mau nanya, kalau entar Ustadz imam, kemudian imam surah pertama dia baca Yasin, surah pertama tuh sampai Rojiun, kemudian rakaat kedua dia baca Al-Mulk, Tabarok, kira-kira jamaah senang apa kagak ini? Balik. Bisa-bisa Senin besok udah ngaji ini. Pokoknya gua kalau imamnya Ustadz Imam, gua kalau ngaji dah. Apa imam kelamaan nih bacanya itu, makanya gitu. Nah ini imam harus tahu diri. Nah kemudian yang keempat, orang mabok, pada saat dia masih mabok itu pastikan bahwa sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah kemudian yang terakhir bahwa istri kita kalau dia ribut sama kita gara-gara kesalahannya sampai kita sang suami murka, maka istri kita ketika dia sholatnya tidak diterima. Nah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.